Seperti biasa, karena spoiler episode 126 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Di episode 125 sebelumnya, 10 besar pertemuan pil telah memasuki alam bintang. Ciuling sekali lagi memimpin bergerak ke depan. Setelah terbang 20 menit, mereka akhirnya berhenti. Di depan mereka, ada naga raksasa yang membentang tanpa henti di dalam cahaya. Mata naga besar itu tertutup. Tubuhnya meringkuk saat berbaring di tanah. Api ungu hitam yang aneh berlama-lama di seluruh tubuhnya yang besar. Sepertinya yang dikatakan Zian benar. Segel naga juga telah ditanam di dalam tubuh api 3000 terbakar ini. Sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan ketika dia merasakan perubahan pada segel naga. Kita sudah sampai. Kalian semua harus hati-hati. Ingat, jika ada yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai, aku memiliki hak untuk membunuhnya di sini sekarang. Ciuling memutar kepalanya dan mata tajamnya menyapu semua orang. Akhirnya, mereka mendarat pada Mugu. Kemudian, dia melanjutkan, saat ini api 3000 terbakar sedang disegel. Selanjutnya, kalian semua harus melangkah maju dan mencoba untuk melihat apakah kalian dapat menggunakan beberapa taktik lembut untuk menundanya. Ingat, gunakan taktik lembut, jangan membangunkannya. Mata Ciuling dipenuhi dengan rasa dingin ketika dia berbicara. Tatapannya terfokus pada Mugu. Dari kelihatannya, dia sangat berhati-hati dan tidak menyukai Mugu. Sementara itu, Mugu hanya memberikan senyuman dingin. Namun dia tidak mengatakan apapun untuk menyanggah tetua pertama. Ciuling perlahan menarik matanya dari Mugu dan beralih pada Xiaoyan. Xiaoyan, kamu adalah juara dari pertemuan pil ini. Oleh karena itu, kamu harus menjadi yang pertama. Xiaoyan ragu sejenak sebelum dia sedikit mengangguk. Setelah itu, dia menghirup nafas dalam-dalam dan perlahan berjalan. Akhirnya berhenti di kepala naga besar yang tertidur. Setelah Xiaoyan tepat berdiri di dekat kepala naga besar, suara Ciuling tiba-tiba terdengar di belakangnya. Xiaoyan, letakkan tanganmu di dahinya. Ada sisik naga di sana yang ditutupi oleh api ungu hitam. Setelah itu, masukkan kekuatan spiritualmu ke dalamnya. Jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa menundanya. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum pahit ketika mendengar instruksi Ciuling. Kemudian matanya menyapu sisik naga. Di sana, banyak garis hitam terjalin dan membentuk banyak simbol yang sangat misterius. Ini sebuah segel. Detik berikutnya, tangannya dengan lembut menyentuh sisik naga api. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya menembus segel. Boom! Kekuatan spiritual Xiaoyan secara terus-menerus memancarkan pesan yang hangat dan ramah. Namun dia tidak menemukan jawaban apapun. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan menarik kekuatan spiritualnya. Namun mata naga api kecil yang tertutup akhirnya terbuka. Manusia bodoh. Naga api tiba-tiba mengeluarkan kata-kata manusia yang dingin sementara rambut Xiaoyan berdiri tegak. Suaranya dipenuhi dengan ejekan. Xiaoyan sejenak terbatuk. Aku datang ke sini dengan maksud untuk menyelamatkanmu dan memungkinkanmu untuk mendapatkan kebebasan. Enyahlah. Ekspresi mengejek muncul di dalam mata api 3000 terbakar. Api ungu hitam tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan menyapu Xiaoyan ke segala arah. Ekspresi Xiaoyan berubah ketika dia melihat bahwa naga besar menyerang sesuka hati. Dia buru-buru menghindar dan mundur. Kutukan kejam segera melintas dalam hatinya saat dia mengalihkan tatapannya pada Ciuling dan lainnya. Aku telah gagal, orang itu terlalu galak. Kekecewaan melintas di mata Ciuling ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dan menghela napas. Kalau begitu, orang berikutnya harus melangkah maju. Mugu dengan cepat melangkah maju. Rasa dingin melintas di mata Ciuling ketika dia melihat siapa yang bergerak. Dia melangkah maju dan memblokirnya. Kenapa? Apakah tetua pertama Ciuling tidak berniat mengizinkanku memberikannya? Mugu, aku menyarankanmu untuk tidak memainkan trik apapun. Kalau tidak, nada Ciuling dingin ketika dia berbicara. Jika aku bisa menundukkan api 3000 terbakar, itu juga akan membantu menara pilmu menyingkirkan bencana besar bukan? Mugu tersenyum. Setelah itu, dia melangkahi Ciuling dan perlahan berjalan ke depan. Tangannya menyentuh sisik naga sebelum dia menutup matanya. Namun, setelah 10 menit berlalu, dia segera mundur 2 langkah sambil mengerutkan kening dan mengutuk. Ciuling akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Mugu juga mundur karena gagal. Berikutnya,
Selama periode waktu berikutnya, semua orang yang tersisa melangkah maju satu demi satu. Namun, semua orang akhirnya kembali setelah mengalami kegagalan yang menyedihkan. Karena tidak ada yang bisa menundanya, mari kita kembali. Ciuling melambaikan tangannya dan berbicara tanpa daya. Sementara Ciuling melambaikan tangannya, sudut mulut Mugu perlahan terangkat menjadi senyum aneh. Ciuling, kamu tidak akan pernah bisa menundukkan api 3000 terbakar seperti ini. Izinkan aku untuk memberimu kinerja yang bagus. Tawa yang tidak biasa Mugu menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Ciuling langsung bergerak. Pilar doucinya yang besar merobek ruang dan bergegas menuju Mugu. Namun Mugu langsung menghindar dan mundur. Tangannya segera membentuk banyak segel aneh. Ini membuat segel naga di dahi api 3000 terbakar memancarkan sedikit fluktuasi energi. Mugu, beraninya kamu. Ekspresi Ciuling juga berubah saat dia berteriak dengan marah. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani aku lakukan. Tenang, aku hanya mencoba membantu menara pilmu menyelesaikan masalah ini. Mugu tertawa dingin. Segel di tangannya berubah dengan cepat. Boom! Sisik naga di dahi api 3000 terbakar, yang tidak dilindungi oleh api apapun, akhirnya meledak. Matanya juga perlahan-lahan terbuka. Kemudian menyapu kelompok Xiaoyan sebelum dia tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Boom! Api ungu hitam melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan liar membakar simbol-simbol garis hitam. Beberapa simbol menjadi jauh lebih redup saat api ungu hitam menyala liar. Mugu, kamu mencari kematian. Ciuling langsung pulih dari keadaan saat dia berteriak marah pada Mugu. Xiaoyan, kalian semua harus memecahkan manik giok dan memberitahu kepala asosiasi. Ciuling tidak menunggu jawaban kelompok Xiaoyan. Tubuhnya langsung bergerak dan menyerang Mugu. Xiaoyan, Cao Ying, dan lainnya buru-buru mengangguk. Mereka baru saja akan menghancurkannya ketika angin kencang tiba-tiba muncul dan menghantam. Itu membuat manik giok di tangan mereka terbang ke kejauhan. Namun, jari Xiaoyan menjepit dengan kecepatan seperti kilat. Tangannya yang lain menghancurkan manik giok. Setelah itu, dia berbalik ke arah angin bertiup berasal. Ada orang lain dari Hall of Soul yang telah masuk 10 besar selain Mugu. Jadi bagaimana jika kamu telah mengirim pesan? Api 3000 terbakar sedang berjuang dengan sekuat tenaga. 3 kepala menara pil pasti tidak akan dapat membagi perhatian mereka untuk mempertahankan segel wilayah bintang. Selain itu, kota suci pil sangat kacau. Para ahli dari menara pil tidak akan dapat membebaskan diri mereka sendiri. Seorang pria parubaya dengan wajah teduh tertawa. Xiaoyan menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata ini, sepertinya beberapa ahli dari Hall of Soul telah menimbulkan masalah di dalam kota suci pil. Sementara 3 kepala menara pil, mempertahankan penjara wilayah bintang adalah hal terbaik. Jika wilayah bintang hancur dan api 3000 terbakar dibebaskan, kota suci pil akan dihancurkan olehnya. Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan? Cao Ying dan Dan Chen bertanya dengan lembut sambil berdiri di belakang Xiaoyan. Pada saat ini, Ciuling dan Mugu terlibat dalam pertarungan yang intens. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita tidak dapat campur tangan. Saat ini, kita hanya bisa menonton dan menunggu bala bantuan dari menara pil. Ekspresi Xiaoyan sedikit serius saat dia menjawab. Saat Xiaoyan berbicara, ruang kosong tiba-tiba beriak. Gelombang kekuatan yang besar dan dahsyat melonjak keluar. Setelah itu, berkumpul pada api 3000 terbakar dan simbol garis hitam mulai memancarkan cahaya lagi. Jelas, 3 kepala besar menara pil telah campur tangan dari luar wilayah bintang. Dihadapkan dengan peningkatan kekuatan segel, mata naga api 3000 terbakar menampakkan warna merah tua. Mulutnya meraung dengan marah. Api ungu hitam di tubuhnya dengan cepat menggumpal dan berubah menjadi api hitam kecil yang mendarat di tubuhnya yang besar. Segera, segel hitam mulai runtuh dengan cepat. Ini buruk. Api 3000 terbakar akan menghancurkan segelnya. Melihat garis hitam yang menipis pada segel, ekspresi Cao Ying, Dan Chen, dan Song Qing menjadi sedikit lebih pucat. Dibandingkan dengan ekspresi pucat ketiganya, Xiaoyan tidak menunjukkan sedikit pun kecemasan. Jika api 3000 terbakar benar-benar lepas dari segelnya, kemungkinan dia untuk menaklukkannya akan meningkat. Xuan Kongzi, kali ini, giliranmu untuk gagal. Api 3000 terbakar tiba-tiba mengangkat kepalanya.
Tawanya seperti guntur bergema di ruang kosong saat beberapa segel mulai rusak dan akhirnya hancur. Dengan suara sedikit retak wilayah bintang menjadi tenang. Semua kegiatan tiba-tiba berhenti. Segera, Mugu dan tetua pertama Ciuling, yang dalam pertempuran sengit, mereka serempak buru-buru mundur lebih dari selusin langkah. Sialan, ekspresi Ciuling berwarna hijau saat dia melihat api 3000 terbakar telah lolos dari segel. Dia dengan lembut mengeluarkan kutukan. Dibandingkan dengan ekspresi buruk Ciuling, Mugu memiliki wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan. Kakinya melangkah maju saat dia tertawa. Selamat karena telah membebaskan diri. Namun, apakah mungkin untuk melakukan hal-hal yang telah kita diskusikan sebelumnya? Mata naga raksasa api 3000 terbakar melirik Mugu di depannya. Kelicikan yang sangat mirip manusia melintas di matanya. Kalian manusia, semuanya sama. Kalian aku ingin percaya, bermimpilah. Ekspresi Mugu benar-benar suram. Meskipun dia mengharapkan hal-hal tidak akan mulus, dia tidak mengira api 3000 terbakar mengambil kembali kata-katanya dengan cepat. Ciuling yang memahami situasi. Dia ragu sejenak sebelum memberi isyarat pada kelompok Xiaoyan untuk mundur jauh. Mugu sedikit merajut alisnya saat kelompok Xiaoyan menarik mundur. Tatapannya segera kembali fokus pada api 3000 terbakar. Karena kamu tidak ingin melakukan banyak hal dengan baik, kamu seharusnya tidak menyalahkanku karena tidak bertindak lurus. Suara Mugu baru saja terdengar. Namun ekor besar naga api langsung menghantam kepalanya. Tubuhnya terhempas dan muncul lebih dari 300 meter sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Tangannya tiba-tiba terkepal dan piring giok perak tiba-tiba muncul di tangannya. Selanjutnya, dia menghancurkannya. Segera, kekuatan ruang yang sangat kuat tiba-tiba melonjak keluar dan merobek celah ruang di samping Mugu. 3 sosok manusia yang dibungkus jubah hitam perlahan keluar. Para tetua terhormat dari Hall of Soul. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah ketika 3 sosok hitam misterius muncul. Dia tidak mengira, Mugu masih memiliki trik seperti itu. 4 Dozun. Barisan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa faksi tingkat atas di dataran tengah tidak memilikinya. Mugu, keefektifanmu dalam melakukan sesuatu benar-benar buruk. Kami bertiga telah menunggu begitu lama sebelum menerima panggilan jejak spiritualmu. Salah satu dari 3 sosok hitam berbicara dengan suara serak. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Menara Pil adalah beberapa orang biasa? Mugu mengerutkan kening saat dia menjawab. Tidak usah mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Kita tidak punya banyak waktu. Mari bertindak. Lakukan seperti yang kita rencanakan. Selama kita mendapatkan esensi nyala api 3000 terbakar, misi kita akan dianggap sukses. Mugu menghirup nafas dalam-dalam. Mata gelapnya sejenak melirik Xiaoyan yang jauh. Bentuk formasi dan cegah api 3000 terbakar menyerap kekuatan bintang-bintang. Mugu dengan dingin berteriak. Segera, 3 lainnya juga bergegas ke 3 arah berbeda. Setelah itu, mereka mengepung api 3000 terbakar. Formasi spiritual menelan 10.000 jiwa. Segera kabut hitam yang aneh melonjak keluar dan menyebar dari tubuh mereka berempat. Dengan penyebaran ini, kekuatan bintang-bintang yang telah merembes masuk diblokir. Manusia sialan, api 3000 terbakar meraung marah setelah merasakan perubahan ini. Mulut besarnya melebar dan api ungu hitam menyembur keluar dari mulutnya. Ekspresi Mugu dan 3 lainnya sedikit tenggelam dalam menghadapi pembalasan liar dan tidak terkendali. Segel di tangan Mugu berubah dengan kecepatan seperti kilat saat dia dengan dingin berteriak. Kunci surgawi 10.000 jiwa. Kabut hitam segera berfluktuasi. Lebih dari 100 rantai hitam besar menembak keluar dari semua arah. Akhirnya, mereka berubah menjadi sebuah jaring besar yang menutupi api 3000 terbakar. Api 3000 terbakar meraung ganas setelah disegel oleh rantai hitam. Tubuhnya berjuang dengan liar. Api ungu hitam terus melonjak keluar dan membakar rantai-rantai hitam pekat sampai putus. Wajah Mugu sedikit berubah ketika dia merasakan tekanan besar yang tiba-tiba muncul. Dia segera mendengus dingin saat dia berteriak. Menggigit jiwa. 3 sosok berpakaian hitam lainnya sedikit mengangguk. Segel di tangan mereka berubah. Kabut hitam keruh tiba-tiba keluar dari lengan baju mereka dan berubah menjadi puluhan ribu roh. Setelah itu, mulut mereka dengan ganas menggigit tubuh besar api 3000 terbakar dari segala arah. Api 3000 terbakar jelas merasakan api di tubuhnya melemah setelah puluhan ribu roh menerkam.
Segera, warna merah terang melonjak di dalam matanya. Tubuhnya yang besar berputar. Seketika, badai api berukuran 300 meter terbentuk di dalam kabut hitam. Rantai hitam gelap yang mengganggunya semuanya hancur. Kekuatan hisap yang sangat panas melonjak keluar dari badai, dengan liar menyerap kabut hitam di sekitarnya menjadi ketiadaan. Boom! Panas yang mengerikan disalurkan melalui rantai ke tangan kelompok Mugu, memaksa mereka berempat mundur beberapa langkah. Melihat bahwa usaha gabungan dari mereka berempat masih belum mampu menyegel api 3000 terbakar. Ekspresi serius melintas di wajah Mugu saat dia berteriak sekali lagi. Kunci jiwa kehidupan muncul. Segera, tangan mereka berempat dengan cepat mengubah segel. 4 kabut hitam, berukuran 30 meter meletus dari tubuh mereka dan berubah menjadi 4 rantai seukuran 300 meter. Bentuk formasi kunci jiwa kehidupan. Kilau tajam melintas di mata Mugu saat dia sekali lagi berteriak keras. Segera, 4 rantai hitam besar menembus udara dan dengan kuat menjerat badai api sampai akhirnya berhenti. Bahkan menembus tubuh besar api 3000 terbakar. Kalian semua harus menguncinya. Aku akan mengambil esensi apinya. Kegembiraan melintas di mata Mugu saat api biru tua melonjak keluar dari tubuhnya. Dia perlahan bergerak, dan muncul di depan kepala api 3000 terbakar. Di mana tempat sisik naga yang rusak berada, kamu telah menolak untuk menuruti ketika diminta dengan baik. Ini adalah takdirmu, binatang buas. Apakah kamu menyesalinya? Namun, tepat ketika Mugu akan menyerbu, api 3000 terbakar menghentikan perjuangannya, kilatan ganas melintas di matanya yang besar. Segera, seekor naga kecil warna ungu hitam bergegas keluar dan bertabrakan dengan tubuh Mugu. Binatang buas ini gila. Beraninya dia mengeluarkan esensi apinya sendiri. Bom, tabrakan ini tampaknya tidak ganas. Namun itu menyebabkan wajah Mugu menjadi pucat, seteguk darah segar dimuntahkan dari mulutnya. Tangkap, Mugu meraung liar dengan marah setelah terlempar dengan keras. Kesempatan yang bagus, mata Xiao Yan telah mendarat pada naga kecil warna hitam gelap setelah raungan Mugu baru saja terdengar. Kegembiraan liar melonjak di matanya.